Halo telur, selamat datang di My United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Dang bulian, cok, dang bulian saya ini, dang bulian. MU kalah gitu loh. Oke, hari ini setelah pertandingan Manchester United melawan Liverpool, MU diajar 0-3 oleh Liverpool. Cok, bangsat. Isu-isu wis greget no. 0-3 ini bukan skor yang bisa dimaafkan. Kok iso kalah sabuna kene iku lho. Di video kali ini kita akan sedikit mereview ya, kenapa Manchester United bisa kalah 0-3 oleh Manchester United. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat formasi dari Manchester United ya, masih tetap seperti biasanya 4-2-3-1 dengan kiper Andre Onana. Lalu di posisi center back ada Victor Lindelof dan Jonny Evans. Oke, ini tadi ketika live reaction sudah aku bilang, waduh, Jonny Evans ini kan back tua ya, kenapa dijadikan starter gitu loh. Kita nggak tahu ya kondisi Harry Maguire seperti apa, kenapa tidak dimainkan pada laga kali ini. Lalu di posisi back sayap kanan ada AWB, Aaron Wan-Bissaka, dan di posisi back sayap kiri ada Harry Amas. Lalu untuk double pivot ada Casemiro dan Toby Collier seperti biasa. Dan di lini serang kita lihat dari winger sayap kanan ada Amad Diallo. Lalu di posisi attacking midfielder ini ada Mason Mount. Kadang bisa juga jadi center forward. Lalu di posisi sayap kiri ada Jadon Sancho. Dan untuk ujung tombak lini serang ada Marcus Rashford. Dari para pemain ini bagaimana mereka tampil di lapangan selama babak pertama maupun babak kedua. Nah, ini menurutku ada beberapa para pemain yang tetap tampil bagus, tapi di lain sisi juga ada beberapa pemain yang tetap tampil jelek. Bayangno, Cuk. Ya ono sing berusaha tetap konsisten, ono sing tetap gak berkembang, Cuk. Kon ya Allah. Lek main jelek terus ya apa kate menang MU iki ngono. Kapan main apike, Cuk, ngono. Please lah. Heran aku. Oke, kita langsung lihat satu persatu ya. Dari para pemain ini dimulai dari Andre Onana. Oke, Andre Onana ini tampil sangat jelek ya. Pada pertandingan kali 6,2 itu merupakan penampilan yang buruk ya menurutku. Dilihat dari 3 gol yang diberikan oleh Liverpool, ini merupakan tanda bahwa Andre Onana ini tampil cukup jelek pada pertandingan kali ini. Ya meskipun dari 3 gol ini bukan serta-merta full kesalahan dari Andre Onana, ini juga peran dari center back yang kurang maksimal dalam menutup ruang para pemain Liverpool. Lalu selanjutnya ada Jonny Evans dan Victor Lindelof. Nah, 6,4, 6,5 klop sama-sama jeleknya. Lalu Harry Amas dan Aaron Wan-Bissaka pada pertandingan kali juga cukup jelek. Praktis semua 4 pemain di lini pertahanan Manchester United main jelek. 6,4, 6,5, 6,6. Ya, menurutku ya apalagi kalau nggak jelek, Cuk. Bahkan Aaron Wan-Bissaka di babak kedua ini sempat ditarik karena ya ada indikasi cedera ya. Cedera mana. Lalu tadi di babak kedua juga ada pemain muda yang sampai ditandu ya oleh tim medis ya. Siapa nih? Bendot iki mau gak salah jenenge. Selanjutnya untuk double pivot di lini tengah Manchester United, Casemiro dan Toby Collier ini juga mendapatkan skor yang buruk ya, 6,6 dan juga 6,4. Cukup sulit juga bagi Toby Collier. Menurutku Toby Collier ini di babak pertama tadi tampil cukup ngoyoh ya menurutku, karena beberapa kali dia ada umpan-umpan krusial di dalam kotak penalti, beberapa kali juga melakukan terobosan di dalam kotak penalti, tapi sangat disayangkan masih belum berbuah gol, masih belum bisa dimaksimalkan oleh para pemain lain. Lalu selanjutnya untuk lini serang Manchester United, nah ini kita bisa lihat untuk trionya Amad Diallo, Mason Mount, dan Marcus Rashford ini masing-masing mendapatkan skor 7. Oke, Amad Diallo 7,6 tetap sebagai pemain yang paling bagus untuk pertandingan kali ini di Manchester United.
Mason Mount 7,5 dan Marcus Rashford 7,1. Oke, sepertinya tiga pemain ini cukup konsisten ya di beberapa pertandingan terakhir. Bisa kita lihat bahwa Marcus Rashford juga ada satu peluang penting di dalam kotak penalti, tapi sangat disayangkan itu masih di pinggir gawang tendangannya, itu tadi. Lalu umpan-umpan dari Mason Mount dan upaya dia dalam menciptakan peluang juga patut diapresiasi. Amad Diallo juga sama, tapi sayang masih belum bisa memberikan sebuah gol bagi Manchester United. Ini sangat sedih ya. Justru Jadon Sancho sebagai ujung tombak Manchester United ini masih belum memberikan hal yang positif di lini serang Manchester United. Skor 6,9 ya, tampak dia masih belum bisa memaksimalkan perannya ya pada pertandingan kali ini. Kebobolan 0-3 ini diakibatkan oleh lini belakang Manchester United yang sangat buruk, yang tidak bisa menutup dan memutus aliran bola dari pemain Liverpool. Tapi di lain sisi untuk lini serang Manchester United bukan serta-merta tidak menciptakan peluang ya. Ya betul, para pemain ini berusaha untuk menciptakan peluang, tapi memang ya yang pertama belum beruntung, yang kedua juga masih belum maksimal. Terbukti dari skor dari para pemain ini di lini serang juga cukup bagus ya dibandingkan lini pertahanan ya, kecuali Jadon Sancho seperti itu. Sangat disayangkan, betul-betul sangat disayangkan. Kita lihat secara statistik ya, apakah Manchester United ini ketika melawan Liverpool memang benar-benar maksimal atau enggak. Di sini secara penguasaan bola sebetulnya ya Manchester United kalah sedikit lah dibandingkan dengan Liverpool. Karena apa? Karena menurutku kekalahan dalam penguasaan bola ini bisa kita lihat di babak kedua, yang mana Liverpool ini lebih mendominasi ya dibandingkan Manchester United. Bahkan Liverpool beberapa kali di babak kedua ada beberapa peluang yang cukup berbahaya ya. Bahkan sampai ada satu gol di babak kedua, yaitu menandakan lini pertahanan Manchester United yang sangat ringkih dan perlu dievaluasi. Karena ya mau bagaimanapun pemain lini pertahanan ini siapa lagi bro? Kita mau ngeluh, mau sambat pun ya gimana cok, kalau isinya masih Victor Lindelof, Jonny Evans, Harry Maguire tidak main ya, terus Will Fish, terus ada pemain akademi lain yang tadi sempat cedera itu siapa? Bendot itu. Ya gimana tuh, Leny Yoro yang diharapkan juga cedera gitu loh. Jadi ya memang ringkih ini pertahanan Manchester United untuk saat ini gitu loh, tidak bisa diharapkan. Lalu untuk peluang besar justru tidak ada ya. Ya memang ada beberapa peluang, tapi ya masih belum apa ya. Bukan peluang yang sangat bagus bagi Manchester United. Beda dengan Liverpool yang ada 4 peluang besar. Namun dari sisi shot yang diarahkan ke gawang ini lebih banyak Manchester United dibandingkan Liverpool ya. 1-2 ya, ini menandakan bahwa Manchester United ini memang benar-benar berupaya untuk mencetak skor ketika melawan Liverpool. Benar-benar ada effort lah selama jalannya pertandingan ini. Dan praktis di babak pertama ada 9 total tembakan dan di babak kedua ada 9 total tembakan. Ini menunjukkan bahwa ya memang sebenarnya pemain MU ini masih ada usaha itu loh untuk mencetak skor gitu loh. Tapi ya kembali lagi ke kualitas pemain, finishingnya masih belum bagus, lalu ya masih kurang beruntung juga meskipun sudah untuk nyamuk ini enggak ngwerek ono wong video kok. Lalu untuk penyelamatan kiper, nah untuk penyelamatan kiper ini kan MU hanya 2 sedangkan Liverpool ini ada 8. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun Manchester United ini secara effort perlu diapresiasi, tapi dari sisi Liverpool ini penyelamatannya juga cukup bagus, yang mana itu memberikan PR tersendiri bagi Manchester United pada pertandingan kali ini. Yang mana itu menyebabkan sampai laga selesai Manchester United belum memberikan skor satupun. Lalu untuk pelanggaran ada 8 ya bagi Manchester United dan di Liverpool ada 15. Selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk operannya masih unggul Liverpool ya, sebagaimana
untuk penguasaan bola Liverpool 53% ya, otomatis dari sisi operan masih banyak Liverpool sebanyak 527 operan, sedangkan Manchester United 455 operan. Oke. Lalu untuk tendangan bebas Manchester United juga lebih banyak, 15 berbanding 8 dengan Liverpool. Banyak tendangan bebas tidak menjadi jaminan bahwa Manchester United bisa memaksimalkan peluang untuk memberikan sebuah gol. Lalu Manchester United ada satu kartu kuning. Oke, dari formasi yang diterapkan oleh Erik ten Hag, lalu performa para pemain, dan juga bisa kita lihat dari statistik yang ada, di sini menandakan masih ada banyak kekurangan di lini pertahanan Manchester United. Menurutku dengan kondisi seperti ini yang secara terus-menerus ya, meskipun pertandingan sebelumnya Manchester United menang melawan Real Betis dengan skor 3-2, ya skor 3-2 untuk Real Betis menurutku bukan skor yang bisa dibanggakan sepertinya ya. Karena di pertandingan pramusim yang ketiga pun Manchester United kalah melawan Arsenal dengan skor 2-1. Lalu untuk yang sekarang dengan skor 0-3 menurutku ini hal yang patut diwaspadai ya, karena untuk minggu depan Manchester United harus melawan Manchester City untuk memperebutkan Community Shield. Dengan permainan yang seperti ini menurutku sangat sulit ya bagi Manchester United ketika nanti akan berhadapan dengan Manchester City. Harus ada perubahan taktik bagi Erik ten Hag, karena mau bagaimanapun ya sebentar lagi Premier League sudah berlangsung. Kalau masih ingin menang melawan Manchester City seperti di FA Cup kemarin, ya harus ada pemain-pemain inti yang ikut serta dalam pertandingan besok. Apalagi untuk FA Cup kemarin, ini kan masih ada pemain seperti Sofyan Amrabat ya. Sedangkan untuk saat ini masa peminjamannya kan sudah berakhir. Dan Manchester United masih belum memutuskan apakah Sofyan Amrabat ini akan ada pembelian permanen atau tidak, kita kan masih belum tahu. Apalagi kemarin ini kan peran Sofyan Amrabat sangat penting ya bagi Manchester United. Nah sekarang kan sudah tidak ada. Nah ini yang cukup aku khawatirkan ya, apakah besok di Community Shield ini Manchester United bisa kembali memenangkan pertandingan ketika melawan Manchester City. Ya kita nggak akan tahu gitu loh. Tapi untuk pertandingan kali ini bisa menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi Erik ten Hag, khususnya di lini pertahanan itu sangat riskan sekali, sangat lemah sekali, apalagi nanti kalau dihadapkan dengan pemain seperti Phil Foden, Erling Haaland, lalu di lini tengah ada Kevin De Bruyne, itu ya selesai MU ya pasti kalah tuh, apa mana tuh. Oke, mungkin itu dulu untuk review pertandingan kali ini Manchester United melawan Liverpool. Tae pokoknya kalah cuk, kalah wes gak ono alasan liane, intinya MU kalah. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.